Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik-baik bukan? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Anak-anak, pada penjelajahan kali ini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0, a, b, dan c anggota bilangan real. Konstanta a, b, dan c pada persamaan disebut koefisien. Contoh persamaan kuadrat. 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Di sini pangkat tertinggi variabelnya, variabel x adalah 2. Maka disebut persamaan kuadrat. Bilangan di depan x kuadrat ini adalah 3. 3 koefisien dari x kuadrat. A adalah 3. Sedangkan nilai B-nya adalah koefisien dari X, yaitu negatif 7. Dan C, konstanta, bilangannya sudah ditetapkan adalah 5. Contoh yang kedua, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Di sini, pangkat tertingginya adalah 2. Maka merupakan persamaan kuadrat. Bilangan A adalah di depan x kuadrat, koefisien dari x kuadrat. Karena nggak ditulis, ini berarti 1. A sama dengan 1. B, koefisien dari x, yaitu 3. Dan C adalah bilangan yang sudah ditetapkan atau konstanta. Jadi C nilainya 2. Contoh yang ketiga. 2x kuadrat dikurangi 32 sama dengan 0. A, bilangan atau koefisien di depan x kuadrat, yaitu 2. B, bilangan di depan koefisien x tidak ada, berarti B-nya 0. Dan konstanta bilangannya sudah diketahui, sudah dipastikan adalah negatif 32. Berarti C nilainya negatif 32. Akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Sedangkan cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu 1 dengan cara memfaktorkan, 2 melengkapkan kuadrat sempurna, 3 dengan rumus kuadratik. Pada video sebelumnya sudah dibahas 3 cara ini secara sekilas. Sekarang mari kita lanjut berikutnya.
Sekarang, coba kalian perhatikan contoh yang kedua. Tentukan akar penyelesaian dari persamaan 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 sama dengan 0. Dari persamaan di atas, 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 sama dengan 0, maka diperoleh nilai A sama dengan 4, A sama dengan 4, B negatif 5, dan C 1. Maka akar dari persamaan tersebut adalah, kita masukkan ke dalam rumus kuadratik atau rumus ABC, yaitu X12 sama dengan negatif B ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita substitusikan nilai A sama dengan 4, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 1 ke dalam rumus. Sehingga diperoleh X12 sama dengan negatif, B-nya kita ganti negatif 5, ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat berarti negatif 5 kuadrat, dikurangi 4AC, A-nya 4, C-nya 1, per 2A. 2 kali A-nya 4. Nah, kita sederhanakan. X1 dan 2 sama dengan 5 ditambah atau dikurangi akar dari negatif 5 kuadrat adalah 25 dikurangi 4 kali 4 kali 1 sama dengan 16 per 2 kali 4 sama dengan 8. Ekivalen dengan X12 sama dengan 5 ditambah atau dikurangi akar dari 25 dikurangi 16 adalah akar 9 per 8. X12 sama dengan 5 ditambah atau dikurangi akar dari 9 adalah 3 per 8. Sekarang kita hitung. Kita ambil salah satu X-nya dulu, yaitu X1. X1 sama dengan 5 ditambah 3 dibagi 8. Berarti sama dengan 8 per 8, nilainya sama dengan 1. Dan untuk X yang kedua, maka 5 dikurangi 3 per 8 sama dengan 2 per 8. Disederhanakan sama dengan 1 per 4. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 1 per 4. Mari kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Tentukan akar penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Pada pembahasan ini, yang pertama kita cari nilai A, B, dan C-nya. Dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0, maka nilai A adalah koefisien dari x kuadrat yaitu 2. Dan B adalah koefisien dari X, maka nilai B sama dengan 7. Dan C adalah konstanta, C sama dengan 3. Setelah tahu nilai A, B, dan C, kita menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC untuk menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita substitusikan. Nilai A, B, dan C ini kita substitusikan ke rumus kuadratik. Sehingga diperoleh X1, 2 sama dengan negatif B. B-nya adalah 7. Kita ganti 7. Ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat. B-nya 7. 7 kita kuadratkan. Dikurangi 4AC. 4. A-nya 2. C-nya 3 per 2A. 2 kali A, A-nya 2. Berarti 2 kali 2. Sekarang kita hitung nilainya.
X1 atau X2 sama dengan negatif 7 ditambah atau dikurangi akar dari 7 kuadrat 49 dikurangi 4 kali 2 kali 3 24 per 2 kali 2 nilainya 4. Kita hitung hasilnya sehingga X12 sama dengan negatif 7 ditambah atau dikurangi akar dari 49 dikurangi 24 adalah 25 per 4. Nah, sekarang kita hitung akar 25-nya. Akar 25 adalah 5. Nah, menjadi X12 sama dengan negatif 7 ditambah atau dikurangi 5 per 4. Kita ambil satunya dulu. X1 sama dengan negatif 7 ditambah 5 per 4. Sama dengan negatif 2 per 4. Disederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Dan X yang kedua, berarti X2 sama dengan negatif 7 dikurangi. Kalau tadi sudah ditambah, sekarang yang dikurangi. Dikurangi 5 per 4. Sama dengan negatif 12 per 4. Negatif 12 per 4 sama dengan negatif 12 dibagi 4. Sama dengan negatif 3. Nah, X1 sudah ketemu, X2 juga sudah ketemu. Jadi, akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Ada X1 sama dengan negatif 1 per 2 dan X2 sama dengan negatif 3. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat akar. Sifat dari akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Berikut sifat-sifat dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadratnya. Nah, jumlah dan hasil kali. Misalkan, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, mempunyai akar-akar X1 dan X2, maka jumlah akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2, sama dengan negatif B per A. Sedangkan hasil perkalian akarnya, X1 kali X2, sama dengan C per A. Contoh, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 9X dikurangi 4 sama dengan 0. Tentukan nilai dari A, X1 ditambah X2, B, X1 kali X2. Mari kita bahas. Nah, diketahui persamaan X kuadrat ditambah 9X dikurangi 4 sama dengan 0. Maka nilai A-nya adalah 1, nilai B 9, dan C negatif 4. Nah, untuk menentukan nilai penjumlahan akarnya, X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Kita ganti negatif B. B-nya sama dengan 9, kita ganti 9. A nilainya 1, kita ganti 1. Sehingga menjadi negatif 9 per 1 sama dengan negatif 9. B, X1 kali X2, perkalian akar-akarnya, sama dengan C per A. C nilainya negatif 4, A 1, sehingga menjadi negatif 4 per 1, sama dengan negatif 4. Mari kita lanjut dengan contoh yang kedua. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Tentukan nilai dari A, X1 ditambah X2, B, X1 dikalikan X2. Pembahasannya, diketahui dari persamaan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0,
maka nilai A, koefisien X kuadrat adalah 1. B, koefisien dari X adalah negatif 5. Dan C, konstanta sama dengan 6. Nah, sekarang untuk menentukan nilai X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Kita ganti dengan bilangannya B negatif 5 dan A sama dengan 1. Sehingga diperoleh negatif kali negatif 5 per 1. Negatif kali negatif positif, jadi positif 5 per 1 sama dengan 5. Sekarang nilai dari X1 kali X2 sama dengan C per A. Kita ganti dengan bilangannya. Nilai dari C sama dengan 6, A sama dengan 1. Sehingga diperoleh 6 per 1. 6 per 1 sama dengan 6. Mari kita lanjut dengan sifat akar persamaan kuadrat berikutnya, yaitu hubungan diskriminan dengan sifat akar. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan dengan rumus kuadratik, yaitu X12 sama dengan negatif B ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Bentuk B kuadrat dikurangi 4AC disebut dengan diskriminan, dilambangkan dengan huruf D. Hubungan diskriminan dengan sifat-sifat akar suatu persamaan kuadrat sebagai berikut. Pada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, mempunyai nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Maka berlaku A, jika nilai diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang berbeda. X1 berbeda dengan X2. Sedangkan jika D, nilai diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang sama atau kembar, yaitu X1 sama dengan X2. Dan jika nilai diskriminan kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real. Contoh, tentukan banyak akar real dari persamaan 4x kuadrat dikurangi 20x ditambah 23 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, kita dapat memperoleh nilai A sama dengan 4, B negatif 20, C 23. Maka nilai diskriminannya D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kita ganti bilangannya. B kuadrat sama dengan negatif 20 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 4 kali C. C-nya 23. Sehingga diperoleh nilai negatif 20 kali negatif 20 atau sama dengan 400 dikurangi 4 kali 4 kali 23 adalah 368. Nilainya sama dengan 32. Karena 32 lebih dari 0, maka persamaan tersebut mempunyai dua akar real yang berbeda. Contoh yang kedua, tentukan banyak akar real dari persamaan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 sama dengan 0. Kita tentukan dulu koefisien dari A, B, dan C-nya. A, koefisien dari x kuadrat sama dengan 1. B, koefisien dari x yaitu negatif 4. Dan C, koefisien konstantanya sama dengan 4. Maka nilai diskriminan dapat diperoleh dengan menghitung B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4.
Negatif 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4 kali 1 kali 4, 16, sama dengan 0. Karena nilai diskriminan sama dengan 0, maka persamaan tersebut mempunyai dua akar yang kembar atau dua akar yang sama. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Contoh 1. Jumlah dua bilangan cacah adalah 20 dan hasil kalinya adalah 96. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, terlebih dahulu kita misalkan. Misal, bilangan ke-1 atau bilangan yang pertama adalah X. Bilangan yang kedua, kita misalkan Y. Maka, jumlah dua bilangan tersebut adalah 20. Berarti X ditambah Y sama dengan 20. Kalau X ditambah Y sama dengan 20, maka Y sama dengan 20 dikurangi X. Ini kita anggap persamaan yang pertama. Berikutnya, hasil kali kedua bilangan adalah 96. Maka X kali Y sama dengan 96. Ini merupakan persamaan yang kedua. Nah, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Sehingga diperoleh sebagai berikut. X kali Y sama dengan 96. Ini adalah persamaan 2. Setelah kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, artinya nilai Y ini, Y sama dengan 20 kurang X, kita gantikan ke Y yang di sini, persamaan 2. Sehingga diperoleh X kali 20 dikurangi X sama dengan 96. Kita kalikan, perkalian satu faktor dengan satu suku dengan dua suku. X kali 20, 20X. X kali X, X kuadrat. Jadi menjadi 20X dikurangi X kuadrat sama dengan 96. 96 kita pindah ke ruas, ini yang ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, biar X-nya negatif menjadi positif. Kita pindah semuanya ke ruas kanan, sehingga diperoleh X kuadrat dikurangi 20X ditambah 96 sama dengan 0. Negatif pindah menjadi positif. Positif pindah menjadi negatif. 96 tetap. Ya. Nah, sekarang kita faktorkan. Nah, ingat bagaimana cara memfaktorkan? Nah, berarti kita mencari bilangan P dan Q yang kalau dikalikan hasilnya 96, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 20. Bilangan itu adalah negatif 12 dan negatif 8. Negatif 12 kalau dikalikan negatif 8, nilainya 96, positif. Negatif 12 ditambah negatif 8, nilainya negatif 20. Ya. Nah, berarti P-nya negatif 12, Q-nya negatif 8. Sehingga menjadi persamaan bentuk pemfaktoran X dikurangi 12 kali X dikurangi 8 sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai X-nya. Nah, untuk yang pertama ini berarti X dikurangi 12 sama dengan 0. Atau yang ini, X dikurangi 8 sama dengan 0. Kalau X dikurangi 12 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 12. Atau yang ini, X dikurangi 8 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 8. Sudah ketemu nilai X-nya? Jika X sama dengan 12, maka nilai Y-nya kita substitusikan ke persamaan 1 ini.
Y sama dengan 20 dikurangi X. Jadi kalau X-nya 12, Y sama dengan 20 dikurangi 12, sama dengan 8. Jika X-nya kita gunakan yang ini, X sama dengan 8, maka Y sama dengan 20 dikurangi 8, sama dengan 12. Jadi, kedua bilangan tersebut adalah 8 dan 12. 8 kalau ditambah 12 nilainya 20. 8 kalau dikalikan 12 nilainya 96. Sekarang, mari kita perhatikan contoh yang kedua. Masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Andi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan keliling 50 meter dan luasnya 150 meter persegi. Jika bidang tanah tersebut dijadikan kolam ikan, tentukan ukuran panjang dan lebar kolam tersebut. Pembahasannya, nah kita misalkan dulu, lebar kolam ikannya adalah X. Panjang kolam ikan sama dengan Y. Maka keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar sama dengan keliling. Atau 2X ditambah 2Y sama dengan 50. Maka X ditambah Y sama dengan setengah dari keliling. Setengah dari 50 adalah 25. Jika X ditambah Y sama dengan 25, maka nilai Y sama dengan 25 dikurangi X. Luas adalah panjang kali lebar, maka X kali Y sama dengan 150. Kita substitusikan persamaan pertama, ini Y sama dengan 25 kurangi X, ke persamaan yang kedua, luas. Jadi, X kali Y. Y-nya kita ganti dengan yang di sini, yaitu 25 dikurangi X, sama dengan 150. X kali 25 sama dengan 25X. X kali X sama dengan X kuadrat. Sehingga menjadi 25X dikurangi X kuadrat sama dengan 150. Nah, ini X-nya kuadrat adalah negatif, maka biar positif kita pindah ke ruas kanan. Kalau pindah ke ruas kanan, menyeberangi tanda sama dengan, maka positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Sehingga diperoleh, ini negatif X kuadrat pindah menjadi X kuadrat, 25X positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif 25, 150 tetap di ruas kanan, sehingga yang di sini tinggal 0, berarti sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi 25X ditambah 150 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Untuk mencari nilai X-nya atau akarnya, kita memfaktorkan. Kan ada 3 cara, tapi kita coba yang menggunakan cara memfaktorkan. Di sini B-nya negatif 25, C 150. Maka kita cari faktor dari 150 yang dijumlahkannya menghasilkan negatif 25. Atau kita cari dua bilangan P dan Q. Kalau dikalikan hasilnya 150, kalau dijumlah hasilnya negatif 25. Maka diperoleh negatif 10 dan negatif 15. Negatif 10 kalau dikalikan negatif 15, positif 150. Negatif 10 kalau ditambah negatif 15, negatif 25. Sehingga pemfaktorannya menjadi X dikurangi 10 kali X dikurangi 15 sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai X-nya. Untuk yang pertama ini,
Berarti X dikurangi 10 sama dengan 0. Atau yang kedua, ini X dikurangi 15 sama dengan 0. Jika X dikurangi 10 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 10. X dikurangi 15 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 15. Nah, nilai X dan X1, X2 sudah ketemu. Untuk X sama dengan 10, maka kita substitusikan ke persamaan ini, Y sama dengan 25 dikurangi X. Sehingga menjadi Y sama dengan 25 dikurangi X, sama dengan 25 dikurangi X-nya diganti 10. 25 dikurangi 10 sama dengan 15. Sekarang, jadi ukuran panjang dan lebar kolam tersebut berturut-turut adalah 15 meter dan 10 meter. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.